Begitu takoni karo wong bangun jenengan mantu utang niku iso mbayari pripun? Walah mung lak sing nyumbang kathah. Padahal kelasé wong melarat, wis nyumbang 50.000 anak papat diajak kabeh tak kandhane. Entek-entekan wae. Akhirnya begitu sungkeman, teng mriki lak manten niku biasanya anak wedok sungkem nggih. Anaknya sungkem. Begitu sungkem niku biasanya mbok niki nangis. Saya pikir nangisnya itu karena terharu. Bulno ora. Begitu anaknya sungkem mbokne ngendikan, oh alah nduk gara-gara ngrabekke awakmu karo topik ibu tombok, catering rong dibayar, kuwade utang, terop rong bayar, sertifikat ning bank, ayo meteng dhisik sisan celutak manuke topik nduk codot ini codot apa garangan nih. Nah kita itu salah, selalu saja menomorduakan Allah sing diling-iling bang. Contoh lah, kalau kan sering matur awake dhewe lah awake loro kuwi sing diling-iling ora Allah tapi nopo dokter. Mila kula iki 10 hari yang lalu kula lak sakit, kula mulai ngaji saking Hongkong, lanjut teng Bengkulu, lanjut ngaji teng Jakarta. Kula niku sewengi ngaji teng Jakarta, mulai ke Hongkong niku 3-4 lokasi, ini pejabat kabeh. Mulai teng Yogyakarta, terus enten acara teng pondok open house akbar. Pas Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo tindak teng pondok kula. Kula mangkat ngaji teng Pekalongan dan sekitarnya. Kula menara, Pak. Bojo kula kondo, mergo kula wis panas watuk, badan saya semuanya sakit, istri saya bilang, "Beb, lah ya pantes wong aku ganteng kok. Lah rupa kaya topik beb ya ora pantes. Lah kuwi bebek kaya ngono kuwi. Lah kaya kan ganteng, Beb." Nah, aku ya jawab piye sae. Lah Taufik ya, lah njeluk Beb ya saya pantes, syaitonir rajim. Mbok abah iki mboten usah tindak ngaji riyin teng dokter wong awake lara. Wis mari ya. Mari. Soalnya kula udah keyakinan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khosara. Quran itu obat. Padahal wong ngaji lah mesti maca ayat, ya mesti di obat. Lagian umpama kula ora mari wis pilihane mung loro ta wong loro mari apa mati ta. Lagian kula lah mati teng pengajian luwih seneng daripada kula mati teng rumah sakit. Karena ada dalile annasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah kula ngaji, kula gaweane poso yo, saya berharap mati kula pas ngaji, pas kula poso. Mila kula kok senajan kula sakit, Pak. Kula poso ndawet nggih mboten mandeg. Kula pas 10 dina niku lara. Mang takon kalih ajudan kalih penderek kula. Kula tetep poso. Soalnya kula pengen kula niku mati pas poso pas pengajian. Kan apik kalau pengajian ning melarat moro-moro Israel teko. Diumumke ning masjid-masjid Ponorogo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Gus Taufik. Bapak Taufik siapa jenenge? Pak Turi. Muri, ndi wange iki? Ndi bapakmu beke? Neng aja. Sing sabar iki Pak Muri ndek anak rupane kaya Taufik ngene. Soalnya napa? Kita tuh punya kebiasaan, Bu. Kalau sakit sing digoleki dokter. Lali karo Allah. Mila teng Arab Saudi niku nyuwun sewu rumah sakit bagus-bagus. Tapi banyak rumah sakit yang sepi. Ketika ada orang sakit, mereka yang pertama kali lakukan itu nopo? Ditambahi sodakoi. Ini cara orang Arab Saudi. Soalnya kalau di kanca teng Arab, kebetulan dia masih sayyid. Lah itu saya tanya, "Akhi, kenapa rumah sakit di Arab Saudi itu sepi?" Dia bilang, "Kami itu punya kebiasaan, Ustadz. Kalau kami sakit, yang pertama kami lakukan bukan mencari dokter, tapi memperbanyak sedekah." Milo sedekah wong Arab niku edan. Apa meneh musim haji. Kula niku alhamdulillah. Kula kan pengen budal lagi haji bapak ibu kula mertua kula. Terus kula daftarke. Lah, delalah kula dhewe dereng daftar. Raffi Ahmad niku telepon kula. "Gus, saya itu nadar tahun kemarin saya pengen berangkat haji sama Gus Miftah.
mau nggak Gus Miftah menemani saya haji tahun ini sama Nagita Slavina. Akhirnya alhamdulillah kula sok mangkat kaji karo Raffi Ahmad. Lah, tak dongake lah bocah-bocah melarat kabeh Bapak Ibu, moga-moga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Urung rampung cangkemmu wis amin kok. Urung rampung wis amin. Ziarah Makkah Madinah. Tengah Arab niku Pak, mau musim haji. Wong sedekah niku edan-edanan. Musim haji tiang teng Mina, mabit teng Mina atau wukuf di Arafah. Niku wong teko niku nggawa jeruk sak truk. Halal sebagai campur halal. Diuncal-uncal kita jamaah niku. Beto nasi kotak isinya ayam separuh ayam utuh itu. Sak kontainer damel jamaah. Ketika saya tanya, ini sedekah siapa? Orang-orang yang ada di Arab Saudi. Kenapa mereka seperti ini? Untuk nolak penyakit, untuk nolak bahaya. Beda karo wong melarat. Gawake tanggane jeruk telu ngenteni loro tak kandhani gitu. Padahal iya. Itu. Nah, ketika saya tanya, kenapa seperti itu? Jawabannya sederhana, as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah kuwi tolak bala. Jadi nolak penyakit kelawan sedekah. Awake dhewe lah ora, justru ngenteni lara men entuk sedekah. Jadi rumah sakit sepi gara-gara itu. Tingkat kepasrahan mereka kepada Allah itu luar biasa. Kalau sedekah urung mari, tambah ngibadah urung mari, baru mereka ke dokter. Itu pun hanya ikhtiar. Bukan berarti kemudian dia pasrah penyakitnya pasti disembuhkan oleh dokter. Urung mesti. Bojo kula niku kena cancer, itu awalnya apa? Salah diagnosa dari dokter. Awalnya divonis napa Bu? Mastitis. Mastitis itu penyakit apa? Ini mbak-mbak, ibu-ibu harus paham ya. Mastitis itu penyakit yang diakibatkan sisa ASI yang mengendap. Kelebihan produksi ASI. Padahal anak kula niku loro-lorone kabeh nyusune 2 tahun lebih. Asu kok topik. Lagu sih. Aku nggak pernah minta isinya, Pek. Cukup wadai goblok. Dan ini medis. Jadi mbak-mbak itu jangan sampai mengurangi ASI kepada anaknya kurang dari 2 tahun. Yang 2 tahun saja masih kena penyakit mastitis. 2 tahun divonis mastitis, Bu. Bojo kula niku dibedel semacam-macam nih kok. Setelah 2 tahun setengah kemudian dinyatakan kanker. Dokter terlambat mengidentifikasi penyakit kankernya sampai stadium sekian. Bojo kula sampai hari ini tidak saya kasih tahu stadium berapa. Karena saya tak khawatir dia psikologinya drop. Artinya apa? Dokter masih bisa salah. Makanya awak sering nonton YouTube, aku sering ngomong tuh, dokter tuh nggak bisa apa-apa. Kalau toh dia bisa karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Mila jenengan percaya banget kalau dokter itu salah. Oh, dokter dewi ora iso. Kalau memang dokter itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Faktanya dokter juga sakit. Aku di koncone Yogyo, dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, wonge malah budek. Kita nggak boleh percaya banget. Lah bukti ini ngono to, Pek? Ora iso dipercaya banget. Kayaknya Topik kayak paham-paham kok nggih. Padahal ya ora paham masih nih ketok. Ngicipi kopi melarat. Kenapa ambune sangit kaya Topik ya. Ini Pek, jadilah seperti kopi. Pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya. Orang kaya rupamu sok manis ora ono sing seneng. Jadi apa, Bu? Dokter itu hanya sebagai satu ikhtiar. Tapi
ketika kita sakit harusnya apa? Kita kan juga diingatkan sakit itu sebagai penebus dosa, penghapus dosa kita. Maka jangan buru-buru lah loroke langsung sih diling-eling dokter salah. Mula bojo kula ngomong, "Bah, teng rumah sakit riyen disorak." Karena saya punya pengalaman, saya punya guru Pak, namanya Mbah Muhammad Dardiri Lempuyangan Al-Mujadah Yogyakarta. Beliau pulang dari Magelang, pengajian malam jam 12 malam dari Magelang ke Jogja tabrakan. Mulai ngaji tabrakan loh, gitu kan. Benet nih. Ngomong ngaji wirawir. Wah, ngarep salon loh kayak kaget pantes. Kaget kok sini cekeli cangkemnya, kaget aku. Kaget ini dodo ini. Cek sound. Beliau dibawa pulang. Anak bojone lak matur ngeten, "Pak Kiai, istirahat nang rumah sakit nggih." "Ora usah." "Lah napa Kiai?" "Aku luwih seneng mati ning omah dirubung anak bojo karo santri tinimbang aku mati ning rumah sakit." Kiai kula ngoten niku. Mula kula dhewe iki lak mong awak lara jek iso ngadeg ana metu swara senajan to abot arep leren niku rawane kula. Lak leren yo mati ngono wae to ngono. Apa meneh kok sampai membatalke tanpa alasan yang jelas niku ora. Soalnya napa niku lho? Tingkat kepasrahan kita kepada Allah itu kurang. Lah, ketika kita melihat sejarah para nabi dan rasul, rata-rata mereka dijadikan orang yang mempunyai optimisme tinggi, yang mu'rab, yang dinamis. Contoh Nabi Musa. Aku sering untuk Nabi Musa. Soalnya Nabi Musa ini nabi sing gagah tenan. Nabi Musa itu kan sebenarnya nyuwun sewu. Lah Nabi Musa kayak topik ora mungkin. Topik kok kayak Nabi Musa. Topik yo kelasnya Abu Lahab. Iki masih topik tukang syuting iki. Oh, Pak Li topik. Nabi Musa itu kan orang yang terlahir di satu masa yang sebenarnya tidak menguntungkan, tapi itu menjadi peluang bagi Nabi Musa. Lahir di saat Fir'aun punya kebijakan setiap bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh atas bisikan dukunnya Fir'aun yang namanya dukunnya Fir'aun kok topik. Bayi lahir lanang pateni. Delalah mbokne Musa ki nglairke cenger metune Musa, Bu. Piye-piye mbok lak ya wedi kelangan anak. Apa yang dia lakukan? Bayi Musa dikentirke. Apa bahasa Indonesia nih? Kok dikelek iki lho bahasa Indonesia keleke. Kalau pemahaman saya dihanyutkan tuh posisi barang di bawah air. Lah ya modar bayi ini ayo. Ya dikentirkan ki mula kok. Dikentirke kaya lho lak nang kali kaya no pisang goreng kuning liwat. Naik topik sakera ini topik kok naik topik kepiye. Lah Nabi Musa itu dihanyutkan niku wau atas izin Allah. Bayi Musa itu mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Sing nemu sapa? Bojone Fir'aun. Jenenge sapa? Siti Asiyah. Ora Aisyah, Asiyah. Siti Asiyah niku gambaran sing lanang penjahat sing wedok solehah. Jadi hari ini Anda kalau merasa bojoku nakal kok masuk akun solehah, kamu salah. Bukti ini Siti Asiyah masih bisa menjadi wanita solehah walaupun suaminya penjahat. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Tipe keluarga Nabi Nuh, karakternya suaminya soleh, istrinya nakal. Nabi Nuh. Nomor 2 tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah, Siti Asiyah. Nomor 3 tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Nomor 4 tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu melarat jenengan milih keluarga sing pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu
Ibrahim istrinya 2. Mbak-mbak di belakang langsung teriak, enggak sih dok Ibrahim, Fir'aun yo rapopo. Siti Asia itu wali bu. Jadi selama menikah dengan Fir'aun Pak Bupati, Siti Asia itu nggak pernah dikeloni karo Fir'aun. Loh, sing dikeloni Fir'aun sinten? Saya baru tahu cerita ini kemarin dari Habib Lutfi. Yang dikeloni sama Fir'aun itu adalah setan sing membo-membo dari Siti Asia. Jadi lah bengi dikeloni karo Fir'aun, Siti Asiahnya pergi, sing dikeloni setan. Yang diserupakan seperti Siti Asia. Jadi lah jenengan rumongso kok aku ki wong wedok sing apik kok bojoku kaya ngono ya. Wes sama ceritanya. Lah Fir'aun ku luwih percaya karo dukune tinimbang karo bojone. Mila kok ana wong melarat hari ini masih percaya dengan dukun, aku curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Jenenge ngono ya. Kaya duwe Pak Muri di anak kaya Topik gitu aja. Sing apik bapake, bojoku dene. Awake kok ya putih. Iya bro, bojomu. Begitu bayi dijikuk karo si Asia di Astokondur, ketemu karo Fir'aun. Fir'aun langsung bengok. Kuwi sapa? Dijawab oleh Asia. Kok Topik Musa kok Topik iki lho. Kuwi sapa? Bayi. Lanang apa wedok? Sing takone kan Asia. Jaler. Pateni. Dawuhe si Fir'aun. Asia ngeyel sebagai istri. Mboten saged Mas Fir'aun. Ora iso kepiye? Peraturan yang jenengan itu bayi yang dibunuh adalah bayi laki-laki yang kamu cari, bukan yang datang sendiri. Bayi ini datang sendiri ke kerajaan, tidak kamu cari. Berarti nggak